Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat masih merasakan nikmat kehidupan sampai saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan kultum yang berjudul Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran yakni peringatan diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi pada 17 Ramadan. Sedangkan secara terminologi, Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur. Tahun ini Nuzul Quran bertepatan dengan tanggal 29 April 2021. Nuzul Quran terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hiro pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali proses. Pertama, diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Kedua, diturunkan secara bertahap, najman. Sebelum diterima Nabi di bumi, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menurunkannya secara menyeluruh di Baitul Izzah. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad di bumi secara berangsur, ayat demi ayat, di waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan selama 20 tahun. Pendapat lain 21 tahun. Adapun lembaran-lembaran atau suhuf, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran, diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Selain itu, saat 17 Ramadan atau Nuzulul Quran juga memiliki beberapa keistimewaan, yakni yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Malam Nuzul Quran adalah salah satu malam terbaik yang ada di bulan Ramadan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qadar ayat 3 yang memiliki arti malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Disebut sebagai malam yang lebih baik memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan selama satu waktu di waktu Nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan lamanya. Yang kedua, diampuni dosa seseorang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran. Menurut hadis, ada orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Orang tersebut adalah
yang menghidupkan malam nuzul Quran dengan beribadah dan memaknainya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam nuzul Quran karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Keberkahan dan kemuliaan malam nuzul Quran juga ditandai dengan banyak malaikat hingga ribuan yang turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Yang keempat, malam tercatatnya takdir tahunan. Pada malam nuzul Quran juga menjadi suatu malam tercatatnya takdir tahunan. Jika sebagai muslim, setiap malam nuzul Quran bisa menghidupkannya dengan baik dan memaknainya, maka diharapkan bisa memperoleh keberkahan dan takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datang dari saya pribadi. Akhirul qalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.